Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia ini, ya, di waktu fajar, waktu yang diberkahi, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari doa Nabi ini. Katakan amin ya ikhwah. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan rutin dari kitab kita, yaitu Fabihudahum Muqtadi. Dengan petunjuk mereka kita mengambil petunjuk, ya, dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka kita mengambil petunjuknya. Ini adalah kitab kajian, kitab sirah para nabi yang disusun oleh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah ta'ala, seorang da'i di negeri Kuwait, dan beliau murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan mengangkat tema, dan ini cukup menarik, ya, adalah mazahir minal ghulu fil anbiya. Fenomena ghulu, yakni berlebihan terhadap para nabi, dan ini diangkat yang ada di sekitar kita saja, yang diangkat dalam Al-Quran, yang diangkat di dalam hadis, dan diangkat yang ada di sekitar kita, yang menurut Syekh ini adalah bagian dari hal yang berlebihan. Hal yang berlebihan yang seharusnya tidak diberikan kepada mereka para nabi. Mengapa demikian? Karena selain mereka para nabi, mereka adalah manusia, sehingga ada porsinya. Naam, mereka manusia, di samping manusia mereka adalah pilihan dan utusan Allah. Ada satu yang plus, yang berbeda dengan kita, yakni syariatnya diikuti. Terutama nabi yang datang kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimat Abdullahi wa Rasuluh itu ada unsur yang harus kita ambil benang merahnya. Apa Abdullahi wa Rasuluh? Hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Hamba Allah artinya jangan sampai berlebihan, karena dia hamba Allah. Jangan sampai melebihi porsi sehingga sampai diibadahi, dimintai doa, ya, berdoa kepada Rasul. Ini adalah bentuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada Nabi, karena beliau juga sama-sama
hamba Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak boleh ghulu, berlebihan, keluar dari jalur. Dan di satu sisi juga beliau Rasulullah, ya, Rasulullah, sehingga tidak disepelekan karena harus diikuti. Harus diikuti. Ini namanya moderat. Islam itu moderat, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri, tengah-tengah, hatta kepada para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kita kembali ke pembahasan kita, mazahir minal ghulu fil anbiya, fenomena-fenomena atau bentuk-bentuk ghulu, berlebihan terhadap para nabi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, tidak diragukan lagi para nabi dan para rasul adalah orang yang paling sempurna, ya, dari segala bentuk sisi kehidupan manusia, ya. Akan tetapi kata beliau, waqa'a minal ba'di ghuluun fil anbiya, ternyata di sejarah manusia sudah tercatat, bahkan di umat kita, di umat Islam ini, kita sebutkan nanti akan disinggung, ada fenomena ghulu, ya, terhadap para nabi alaihissalam, dan nanti terkhusus ghulu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagian dari dakwah nabi adalah memerangi ghulu, ya, memerangi berlebihan, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nanti kita sebutkan hadisnya. Di antara ghulu yang ada sebelum umat ini dan sampai sekarang masih tetap ada, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, adanya adalah ghuluwu ma waqa'a lin nasara min ta'lihi Isa. Contohnya ghulunya orang-orang Nasara sampai menuhankan nabinya. Siapa nabinya? Isa ibn Maryam, sampai dijadikan sebagai salah satu dari 3 oknum, ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, satunya siapa, Pak? Satunya diperselisihkan, ya. Tuhannya diperselisihkan, ya. Ada yang mengatakan Rohul Kudus, ini yang jumhurnya. Ada yang mengatakan Bunda Maria, yakni Maryam, ibunda dari Isa ibn Maryam. Tuh lihat, ini adalah contoh ghulu yang diabadikan dalam Al-Quran dan sampai sekarang ada. Padahal dakwah Nabi Isa alaihissalam memerangi ghulu, ya, memerangi kesyirikan dan memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, ya, tentang dakwahnya Nabi Isa, ya, mentauhidkan Allah. Lihat, Nabi Isa ini mentauhidkan Allah dan menyuruh Bani Israel untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Maidah Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Isa, wa idz qala Allah, dan tatkala Isa mengatakan u'budullah, ya, u'budullah ya Bani Israil, a'budullah Rabbi wa Rabbakum, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Karena barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini salah satu bentuk hujjah yang Allah sampaikan kepada manusia, bahwasanya Nabi Isa tidaklah seperti yang disangkakan para pengikutnya sekarang, ya, mengatakan saya adalah Rabb, saya adalah satu bagian dari Rabb. Ini na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya maka Allah sebutkan, ceritakan di yaumil hisab nanti bagaimana persidangan Nabi Isa di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Maidah. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah tatkala Allah mengatakan kepada Nabi Isa, ini di yaumil hisab, ya, di hari hisab nanti, ya,
Dan itu di hadapan manusia, di hadapan para pengikutnya lebih khusus. Apakah engkau pernah mengatakan suatu hari kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah yang harus disembah? Maka Nabi Isa mengingkari pertanyaan ini sebagai bentuk hujjah yang akan disampaikan dan akan dilihat oleh pengikutnya. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sungguh aku sangatlah tidak pantas mengatakan kalimat demikian. Karena itu bukan ranahnya hamba. Itu bukan kedudukannya hamba. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakannya, maka engkau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Dan ayatnya panjang sampai terakhir. Intinya membuktikan bahwasannya Nabi Isa tidaklah demikian, justru mengingkari perbuatan mereka. Selagi aku masih hidup, aku menjadi saksi kepada mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku ya Rabb, maka engkau yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Menjadi saksi perbuatan mereka. Nabi Isa mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang mengatakan pengikut Nabi Isa, yang sampai menuhankan. Ini salah satu bentuk hulu yang yang dibasmi oleh Islam secara umum dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ini perbuatan dilarang. Sampai-sampai Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah putra Maryam. Allah adalah Isa putra Maryam. Dalam ayat lain di surat yang sama Al-Maidah, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas. Akidah Trinitas, tiga Tuhan. Ini sudah ada sebelum Islam dan masih tetap ada sampai sekarang, sampai Nabi Isa turun. Nanti baru mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh kasus ghulu yang terjadi kepada para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi pun mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai menyerupai perbuatan Nasara sehingga menuhankan Isa ibn Maryam, seperti menuhankan Isa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana berlebihannya Nasara terhadap Isa ibn Maryam. Walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Akan tetapi katakanlah saya ini adalah hamba Allah, jangan sampai berlebihan, dan saya ini adalah rasulnya. Dan juga tidak disepelekan, tengah-tengah. Dia adalah hamba Allah, Nabi Muhammad, sehingga tidak boleh diberikan porsi ibadah berlebihan. Dan juga wa rasuluh, tidak juga disepelekan, dikesampingkan, karena dia membawa syariat yang harus diikuti. Ini manhaj yang benar, metode yang benar terhadap para nabi dan para rasul alaihim salatu wassalam. Begitu juga Yahudi berlebihan terhadab nabi mereka yang bernama Uzair, sampai mengatakan Uzairu binullah, bahwasanya Uzair adalah anak Allah azza wa jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kalimat kufur, na'udzubillah min dzalik. Itu secara umum yang disebutkan di dalam Al-Quran, hulunya manusia terhadap para nabi mereka. Kemudian di antara bentuk fenomena hulu yang mana kita berharap kepada Allah, kata pengarang kita, agar fenomena ini dihilangkan mudah-mudahan. Apa? Ma narahu fi ba'dil masajidi aw fil buyut aw ma'a ba'din nas. Apa yang sering kita jumpai di sebagian masjid-masjid, Pak,
atau di sebagian rumah-rumah kaum muslimin, ya, au ma'a ba'dil ashkhas, atau di sebagian orang-orang. Apa itu? Yang antum pernah dengar atau pernah lihat, dan mungkin semuanya pernah melihat, annahum yada'una isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijanibi ismillah. Mereka menaruh medali nama Allah, nama Nabi Muhammad di bersamaan dengan nama Allah. Nah, ini termasuk fenomena ghulu, fenomena berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah, ada nama Allah, sampingnya Muhammad. Ini ghulu, menyamakan derajat Allah dengan, dan menyamakan kedudukan Allah dengan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya bagaimana kalau mau dipasang, ya? Kalau mau dipasang harusnya gimana, Pak? Allah berada di atas, Nabi Muhammad berada di bawah, karena ini adalah Khalik, ini adalah makhluk, ini adalah Rabb, ini adalah marbub yang menyembah. Iya apa tidak? Ini adalah Allah, ini adalah abdun, ya, sehingga tidak boleh disamakan. Tatkala menyamakan, maka disinilah fenomena ghulu, dan ada unsur penyerupaan seperti orang Nasara, ya. Kenapa harus ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW? Menyerupai orang-orang Nasara, di gereja-gereja mereka harus dipasang salib, ya. Ya, maka harus dipasang, dan itu menghadap kiblat rata-rata, ya, menghadap kiblat. Oke lah kalau sekedar memajang nama misalkan tidak mengapa, tapi seharusnya memasangnya apa? Allah berada di atas, Nabi Muhammad berada urutannya atau derajatnya di bawah pemasangan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mending, ini yang dibolehkan. Jika memang dibolehkan, syukur-syukur. Ya, tidak ada yang seperti itu, karena khawatir, kata sebagian ulama, takut menyerupai kebiasaan orang-orang Nasara yang memasang, ya, tanda penyembahan mereka selain Allah, yaitu berupa salib, di tempat ibadah mereka, di rumah mereka, ya, dan di tempat yang lain, apalagi di rumah kaum muslimin. Ada nama Allah, ada nama Muhammad, bersamaan kemudian ada nama yang dianggap wali-wali dipajang. Apa tujuannya? Tidak ada lain kecuali pasti memiliki keyakinan pengusir setan. Nah, pengusir setan. Kalau semenjak ada ini, bahkan sebagian dari mereka lebih baik yang dipajang nama walinya, foto walinya, ketimbang tulisan Allah, tulisan Rasul, atau ketimbang ayat kursi, ketimbang yang lain. Tuh lihat, ini sampai melebihi Al-Quran. Walaupun, ya, hukum menggantungkan ayat Al-Quran ini dibahas oleh para ulama. Apa bedanya dengan orang Nasara yang menaruh salib di rumah mereka? Ya, apa bedanya dengan orang-orang musyrikin yang nulis stiker yang dengan tulisannya mereka, agama mereka, ditaruh di depan pintu, ya. Ini mirip, walaupun beda beda secara fisik saja, tapi sama-sama mengatakan inilah penyelamat, ya. Sampai ada, kalau orang Nasara mengatakan kepada Isa juru selamat. Iya apa tidak? Sama sebagian dari kaum muslimin, ini adalah yang mengusir setan supaya ada keberkahan dan lain sebagainya. Ini termasuk fenomena ghulu yang terjadi di sebagian kaum muslimin, ya. Tidak diperbolehkan seperti itu, ya, tidak diperbolehkan, karena ini bagian dari yang berlebih-lebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat, ya, termasuk syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bukan berlebihan di sini, karena itu satu paket, ya. Asyhadu an la ilaha illallah ini tentang ikhlas ubudiyah kepada Allah,
Azza wa Jalla, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian Muhammad adalah Rasulullah, artinya kita mengikrarkan kita ini harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim kalau mau selamat harus mengaplikasikan dua kalimat ini, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan di dalam satu sisi lain dia harus ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita singgung? Karena ini pernah disinggung juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang, kemudian orang ini mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka apa kata Nabi SAW? Aj'altani lillahi nidda, apakah engkau telah menjadikanku setara dengan Allah Azza wa Jalla? Lihat, ini masalah kehendak, Pak. Dan kita tahu kehendaknya Allah berada di atas kehendaknya makhluk manusia. Kemudian kata Nabi, bal masya Allah wahdah, katakanlah hanya kehendak Allah saja, jangan dicampuri dengan disamakan dengan kehendakku. Lihat, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ridho disamakan kehendaknya Rasul. Nabi punya kehendak, ya, disamakan dengan kehendak Allah. Ini bagian dari syirik, dan ini syirik kecil. Lihat, syirik lafal, syirik kecil, hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam bab ini, karena kehendak Allah dalam bab takdir nanti, ya, di pembahasan akidah itu bisa nanti bisa mendapatkan perolehan ini, bahwa dalam masalah takdir kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Kalau Anda ingin mengatakan dengan kehendak makhluk juga, maka pakainya dengan menggunakan kalimat kemudian, bukan dengan dan. Atas kehendak Allah kemudian, ya, kehendak manusia, ya, sama dengan kalimat laulallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian, ya, karena fulan saya nggak bakal seperti sekarang, saya nggak bakal jatuh misalkan. Ini penting disebutkan oleh para ulama akidah tentang kalimat thumma, kemudian dan. Karena apa? Karena makna dan di sini dilarang karena menyamakan Allah dengan makhluknya dalam bab kehendak. Ini ada kesyirikannya. Ya, kalau kemudian menunjukkan Allah itu berada di atas segalanya, kemudian makhluk di bawahnya. Jadi di bawah kekuasaan Allah Azza. Dan ini sering kita dapatkan dari kita, mungkin kaum muslimin, tanpa sadar. Biasanya orang yang lagi pembukaan acara, ya, dipersilakan untuk ngisi kata sambutan, dia mengatakan ingin memuji panitia misalkan, ya, Masya Allah atas kinerjanya para panitia, acara ini berjalan dengan lancar. Ini ada unsur kesyirikannya nih. Ya, ada unsur kesyirikannya. Ini tidak boleh. Seharusnya gimana ngomongnya? Atas kehendak Allah. Habis itu kemudian perjuangan ekstra dari para panitia, alhamdulillah acara ini berjalan lancar. Pakai kalimat apa, Pak? Kemudian. Kalau pakai dan juga nggak boleh. Ya, atas kehendak Allah dan hasil jeripayah para panitia, acara ini berjalan lancar. Ini nggak boleh. Begitu juga kalimat kalau bukan, ya, karena Allah dan bantuan para donatur, misalkan para muhsinin, maka acara ini tidak berjalan lancar. Ini juga nggak boleh. Ini kesyirikan. Ada penyamaan. Ya, yang benar bagaimana? Yang benar atas
izin Allah, pertolongan Allah, kemudian bantuan dari kaum muhsinin, alhamdulillah acara berjalan lancar. Ini perlu diperhatikan agar tidak terjerembab dalam syirik. Dan ini syiriknya syirik kecil, dan itu disinggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Semua yang menyatarakan Allah dan Rasulnya, Nabi tidak ridho. Pernah suatu ketika Nabi pernah mendengar ada khatib berbicara, ya, mengatakan bagaimana barang siapa waman ya'sihima, barang siapa yang mendurhakai keduanya. Pakai huma di sini siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi lihat, kayak disamakan di sini. Padahal maksudnya khatib ini benar, cuman pelafadannya yang salah, dibenerin sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nabi nggak ridho. Aja'altani lillahi nidda, apakah engkau sedang menyamakan aku dengan Allah? Bi'sa khatibul qaum anta, sungguh engkau khatib yang buruk. Tuh lihat, sungguh engkau khatib yang buruk, yang tidak baik pengucapannya. Ya, nggak boleh ngomong, harusnya waman ya'sillaha. Kemudian dipisah, waman ya'sir rasula atau waman ya'sillaha wa rasulahu, seharusnya kayak gitu. Tapi ia digabungkan waman ya'sihima, barang siapa yang mendurhakai keduanya. Tuh lihat. Walaupun maksud Nabi insya Allah tahu maksudnya khatib ini ingin menjelaskan nggak boleh mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena lafadznya kurang baik, kurang benar, memiliki image menyamakan Allah dan Rasul, sama Nabi ditutup, sama Nabi diingkari. Ini menunjukkan bukti perhatian Rasul SAW. Nabi nggak mau diberlebih-lebihan, nggak mau digulukan oleh umatnya, ya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Banyak sekali yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai hulu, ya. Di antaranya seperti, ya, Nabi pernah berdoa, ya Allahumma la taj'al qabri 'idan, ya. Ya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini tempat yang orang-orang berkumpul nantinya. La taj'alu qabri 'ida. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, jangan engkau sering mondar-mandir di kuburanku. Id itu tempat berkumpul, tempat mondar-mandir. Jangan. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau mondar-mandir terus ke kuburan Nabi, akhirnya apa? Ada kecenderungan hati, akhirnya bisa beribadah kepada Nabi SAW. Makanya para ulama mewasiatkan orang yang ziarah ke Madinah itu, kan biasanya para ziarah umroh berapa hari di Madinah? 3 hari, 4 hari. Iya, cukup hanya sekali saja mengunjungi kuburan Rasul SAW, nggak boleh lebih. Kenapa? Ada larangannya. La taj'alu qabri ida. Jangan engkau mondar-mandir di kuburanku. Cukup sekali saja. Ya, dan Ibnu Umar selama tinggal di Madinah hanya beberapa kali mengunjungi ingin mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kenapa? Ada larangan tegas dari Nabi SAW. Ini kuburan Nabi, Pak. Ya, tidak boleh berkumpul, nggak boleh mondar-mandir. Ini kuburan Nabi loh, manusia terbaik. Ngomong kayak gitu. Lah gimana dengan kuburan selain Nabi SAW? Tempat berkumpulnya ada 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Ya, kalau orang bahasa sekarang yang namanya haul, ya, haul kuburan ini. Lihat, Nabi melarang kuburannya digitukan. Manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Lah bagaimana dengan selain Nabi alaihi salatu wassalam? Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara fenomena ghulu
yang disebutkan Syekh di sini adalah sebagian orang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai bayangan zil ketika hidupnya. Ya, alasannya kenapa? Karena agar la yato ahadun ala zilin Nabi SAW, agar orang nggak boleh menginjak bayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya, hanya sekedar main logika saja. Ya, padahal kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, Nabi pernah giginya patah, gigi taringnya di perang Uhud, dan mukanya sempat robek, ketusuk. Ya, dan Nabi pernah diberi ari-ari ontak ketika sholat di Ka'bah di fase Mekah. Salawatullahi alaihi. Nabi pernah kakinya berdarah-darah ketika perang. Iya enggak? Karena Nabi juga manusia. Ya, Nabi juga manusia. Ya, kalau ada dalil yang menyebutkan Nabi tidak mempunyai bayangan, pasti akan dijelaskan oleh Nabi itu sendiri. Iya apa tidak? Bagian dari keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan ini bukan berarti kita sedang mengkritiki Nabi, bukan, tapi sedang membela kehormatan Nabi agar Nabi SAW tidak dihulukan oleh umatnya, karena ini bagian dari dakwah yang diusung Nabi itu sendiri. Nabi SAW tidak mau sampai berlebihan. Kemudian di antara fenomena hulu berlebih-lebihan kepada para nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sebagian orang menyangka para nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Maka kata Syekh, fahadha ilmuhu indallah, maka ini ilmunya berada di sisi Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada dalil. Sekali lagi, masalah ini lam yathbut min hadza syai'un abada, tidak ada dalil satupun, ya, tidak kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tidak kepada selain Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berkhitan ketika berumur 80 tahun dengan kapak. Ya, dengan kapak berumur berapa? 80 tahun, Pak. Tuh lihat. Ya, 80 tahun, karena umur umat terdahulu kan panjang-panjang. Iya apa tidak? Ya, Nabi Nuh aja berdakwah 1000 kurang 50, berarti 950. Itu umur dakwanya beliau, belum dari lahirnya. Ya, umurnya ribuan. Umurnya sampai ribuan. Adapun umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi sendiri yang mengatakannya berapa? Antara 60 dan sampai 70, yaitu kisaran normalnya. Yang kebanyakan umur umat Nabi SAW. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melewati ambang dari sampai 70 itu. Bonus sedikit dan jumlahnya enggak banyak. Ya, tuh lihat Nabi Ibrahim ya dikhitan umur 80 dengan kapak. Ya. Berarti ini mematahkan argumen yang mengatakan bahwasannya para nabi dilahirkan sudah berkhitan. Ya, tidak demikian. Justru di antara sunnah fitrah para nabi dan para rasul adalah mereka berkhitan. Ini sunnah fitrah. Artinya bukan umat Islam saja. Ini ajaran dari sebelum Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah berkhitan. Sehingga jika ada manusia hatta selain muslim jika tidak berkhitan, maka ini menyalahi fitrah manusia, ya, karena fitrahnya manusia menyuruh manusia untuk apa? Berkhitan. Taib, ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk hulu adalah sebelum terakhir perkataan sebagian manusia mengungkapkan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu
a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini bagian dari ghulu, berlebih-lebihan. Kecuali dalam ilmu syariat. Kalau antum ditanya apa hukum ini, apa hukum itu, boleh enggak kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Boleh apa tidak, Pak? Hah? Boleh apa tidak? Hah? Atau khilaf ulama ini? Hah? Kalau dalam perkara syariah boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, kenapa? Ini pembahasannya setelah Nabi meninggal ya. Karena yang paling tahu tentang agama Islam dari kalangan manusia siapa? Sampai sekarang hanya Nabi SAW. Yang paling tahu tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW. Sehingga boleh seorang Muslim tatkala ditanya apa hukumnya ini dalam perkara agama, boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Sebagaimana para sahabat ketika ditanya masalah hukum syar'i di zaman Nabi mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Jika Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hambanya?" Nah, Mu'adz mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata para ulama, ini Nabi lagi hidup dikatakan itu iya, sudah masuk. Tapi kalau setelah meninggal dalam hukum syariat boleh. Permasalahan hukum syariat. Sekali lagi, permasalahan hukum syariat. Tapi kalau ditanya di mana si fulan? Nah, di mana si fulan? Boleh nggak kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Nah, boleh apa tidak, Pak? Di mana si fulan? Di mana rumah fulan? Antum mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini boleh apa tidak? Kenapa nggak boleh, Pak? Karena bukan urusan syariat. Iya betul, karena bukan urusan syariat. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, ini supaya menghilangkan yang mengheningkan cipta ini. Apa? Karena perkara gaib hanya Allah saja yang tahu. Contoh, di Valencia ini lagi misalkan mendung berkabut. Apakah mendung berkabut pada pagi hari ini? Antum katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak. Kenapa? Perkara non syar'i yang kauniyah, yang mana ini ilmu gaib, hanya Allah saja yang tahu. Perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Termasuk gini, antum ditanya, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, ini perkara agama apa perkara gaib, Pak? Hah? Gaib apa agama? Gaib. Kalau gaib kita sandarkan hanya kepada Allah saja. Karena Nabi pernah ditanya, nabinya masih hidup, sama siapa? Jibril. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya sama yang menanya sama-sama enggak tahu. Tuh lihat, orang zaman sekarang enggak. Ada yang ngaku sebagai Jibril turun di Monas, hari kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian. Akhirnya Pak, Jakarta sempat sepi itu, Pak. Ya sempat kan, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 sepi itu Jakarta. Kenapa? Hari kiamat. Nah sekarang sudah 2025, Pak. Dulu ada 2012 sampai difilmkan. Nah sekarang antum sudah berumur di umur tahun 2025. Nggak ada hari kiamat tuh, belum terjadi. Tuh. Kenapa? Ini permasalahan agama. Kembali lagi bahwa perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Dan banyak ayat Al-Quran yang mengatakan Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat, ini khitab, kalimat, perkataan ditujukan kepada Nabi Muhammad.
Katakanlah wahai Muhammad bahwa yang mengetahui gaib yang ada di langit dan di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk ya hal yang berlebihan juga ya sampai dinisbatkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui hal yang gaib. Nabi tidak mengetahui hal yang gaib kecuali sebatas yang dikhabarkan saja. Titik. Nabi hanya mengkhabarkan, mengetahui yang dikhabarkan saja. Titik. Dan itu pun seperti hari kiamat. Nabi mengatakan hari kiamat terjadi di hari Jumat. Kan itu perkara gaib. Nanti di akhir zaman akan banyak gempa bumi. Itu kan yang sekarang terjadi. Pasar berdekatan, banyak gedung-gedung tinggi. Iya apa tidak? Waktu berjalan dengan cepat. Yang sekarang ya baru kemarin pembahasannya, sekarang ketemu lagi Ustaz. Iya apa tidak? Waktu berjalan dengan cepat. Dulu orang yang merasakan waktu berjalan dengan cepat, orang yang ngontrak sama yang ngekos, Pak. Iya apa tidak? Baru kemarin bayar, sekarang ditagih lagi. Sekarang yang nggak ngekos, yang nggak ngontrak, sama-sama merasakan waktu berjalan dengan cepat. Lihat, ini Nabi mengkabarkan perkara gaib. Itu berupa wahyu. Karena Nabi dikabarkan wahyu. Selain dari itu Nabi mengetahui gaib? Tidak mengetahui gaib. Apalagi Nabi sudah meninggal. Sampai ada akidah, keyakinan Nabi berjalan ke muka bumi. Ya, sampai ada acara tertentu dimatikan lampunya, listriknya, kemudian ditaburi tepung, mereka kemudian bangun, tuh lihat ada telapak kaki yang berjalan. Tuh lihat Rasul hadir. Akhirnya sampai ditulis di papan, selamat datang ya Rasulullah. Ajib. Subhanallah. Dari mana ini keyakinan? Ya, dari mana ini keyakinan? Ini setan yang mengelabui mereka agar semakin sesat. Yang berjalan itu setan, bukan Nabi, Pak. Agar orang semakin percaya. Akhirnya mereka kan berdiri semua tuh. Berdiri, tala al-badru alaina, kayak lagi hijrah. Ya, lihat, Nabi tidak mendatangi Fatimah. Nabi tidak mendatangi Abu Bakar setelah Nabi meninggal. Padahal di zaman Abu Bakar itu lagi kredit-kreditnya, Pak. Murtad. Ada orang yang gak mau bayar zakat. Tapi Nabi gak menolong Abu Bakar. Lah ente yang baru 14 abad yang lalu, siapa ente? Datang nabinya. Ini kan sesat ini yang seperti ini. Nabi sudah meninggal. Nabi sudah berada di Rafiqil A'la. Nabi sudah berada di Rafiqil A'la. Apa dalil Nabi tidak tahu setelah Nabi meninggal? Hadis Haud. Masih ingat hadis telaga? Ada sebagian dari umat Nabi yang diusir oleh malaikat untuk nggak boleh mendekati Rasul dan minum dari telaganya. Akhirnya Nabi membela orang ini, orang-orang yang diusir. Ya Allah, ini adalah ummati. Ya Rabbi, ummati. Ya Allah, ini umatku. Dari mana Nabi tahu itu umatnya? Ada yang tahu, Pak? Hah? Dari bekas wudu. Nggak ada hadiahnya ya, Pak ya. Ya, dari bekas wudu. Apa kata malaikat? Dan ini ya dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sungguh ya Muhammad, sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang dilakukan umatmu setelah engkau meninggal. Dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan kesyirikan, dari perbuatan yang sampai merubah agamamu. Sehingga yang Nabi tadinya simpati kemudian menjadi apa? Suhqan liman ghayyara ba'di. Maka menjauhlah mereka orang-orang yang telah merubah agamaku. Tuh lihat. Di sini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal tidak tahu apa yang terjadi terhadap umatnya, tidak tahu. Karena Nabi sudah berada di Rafiqil A'la. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah wa rasuluhu a'lam itu diperbolehkan ketika antum ditanya tentang perkara syariat. Ya, hanya perkara syariat saja. Yang terakhir,
adalah, dan ini sudah disinggung di awal, di antara bentuk ghulu ya para nabi alaihissalam ya dijadikan sebagai tempat tujuan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka berdoa kepada nabi, para nabi juga. Ya, para nabi juga sama. Jadi apa perbedaannya dengan orang Nasara yang menyembah Isa, yang berdoa kepada Isa? Apa bedanya Yahudi yang berdoa kepada Uzair? Dan ada sebagian dari umat kaum muslimin sampai berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kesyirikan. Sering kita jumpai ya kalau lagi bimbing jamaah umroh ya, ketika melewati kuburan Nabi SAW, kuburan Nabi untuk mengucapkan salam dari dekat, ada sampai yang menangis berdoa tangannya menghadap ke kuburan Nabi SAW, karena kuburan Nabi bukan ke arah kiblat. Kemudian sampai terdengar ya Muhammad madad. Apa artinya? Wahai Muhammad, tolonglah saya. Ini syirik, ini kesyirikan yang diberantas oleh Nabi itu sendiri. Ini tidak boleh, ini bagian dari ghulu ya. Entah kepada, kita nggak boleh berdoa kepada Nabi, kepada para malaikat, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Tidak boleh, Nabi pun tidak boleh, karena sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, pasti akan aku berkenankan. Kalau kepada Nabi dan para Nabi saja kita nggak boleh berdoa, gimana lagi kepada selain para Nabi yang sampai datang ke kuburannya meminta tawasul, meminta doanya kepada si mayit, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jelas ini kesyirikan, fenomena kesyirikan, fenomena ghulu. Dan ghulu kenapa diberantas? Karena ghulu adalah pintu gerbang menuju kesyirikan. Ghulu sekali lagi pintu gerbang menuju kesyirikan. Sama Islam begitu. Contohnya kaum Nabi Nuh. Awalnya Pak naruh patung Pak, di tempat majlisnya mereka, di tempat tongkrongan mereka patung. Supaya apa? Untuk dikenang. Supaya tatkala kita melihat mereka, kita semakin terpacu dalam beribadah. Karena yang mati ini orang-orang soleh, yang wadda wa suwa'an wa yagutha wa na'uqa wa nasra. Yang 5 orang ini yang disebutkan dalam surat Nuh. Akhirnya setan gak tinggal diam. Lihat, slow but sure ya. Ini langkahnya setan. Kalem tapi pasti. Generasi pertama mati, generasi kedua dibisikin, tahu nggak, bapak-bapak kalian membuat patung ini disembah, maka sembahlah kalian. Akhirnya fa'ubidat min dunillah, jadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya maka Islam melarang ya seni pahat atau patung atau menggambar makhluk, karena ini adalah jembatan menuju ke kesyirikan. Dan banyak Allah melaknat orang yang melukis gambar bernyawa ya. Dan kita khawatir patung-patung yang dibuat yang ada di pinggir-pinggir kota ya, alasannya kan sama, tujuannya untuk mengenang jasa pahlawan, iya apa tidak? Sama nggak dengan orang kaum Nabi Nuh, mengenang jasa ibadah mereka. Tapi khawatir setan tidak tinggal diam, nanti sejarah terulang kembali. Akhirnya di generasi keberapa membisikkan kepada mereka, sembahlah mereka karena bapak-bapak kalian dulu menyembah mereka, sehingga terjadilah penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup, dipersilahkan. Sudah suruk ya kayaknya. 7 menit lagi. 7 menit barangkali yang bertanya dipersilakan.
Oh, sudah lewat ya. Nah, sepertinya insyaallah memahami semua ya. Jika tidak ada yang dipertanyakan, maka kita tutup saja sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.